pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber origin kepada sejumlah tujuan atau destination ya, dengan tujuan meminimumkan biaya yang akan terjadi. Nah, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Lalu tujuan dari model transportasi adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan. Sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Jadi kita untuk persoalan transportasi tidak pernah kita akan dapatkan bicara maksimum, tetapi kita bicarakan selalu biaya minimum. Jadi biaya minimum dari daerah asal yang dikatakan adalah origin lalu ke tempat tujuan destinasinya atau demam. Nah, seberapa besarkah itu? Tentunya kita akan lihat dulu bagaimana tentang persoalan atau yang dikatakan ciri-ciri persoalan transportasi. Perhatikan, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Itu satu ciri-ciri dari khusus persoalan transportasi. Kemudian kuantitas, komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Lalu komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Ya, ini adalah ciri-ciri daripada transportasi. Kita perhatikan di sini ada contoh model transportasi. Ada sumber atau daerah asal, misalkan ada 3 pabrik. Satu pabriknya di Cirebon, satu di Bandung, lalu satu di Cilacap. Kemudian kita akan mengantar barang ke tujuan atau gudang. Ada satu di Semarang, ada satu di Jakarta, lalu ada di Purwokerto. Nah, bagaimana kita mengirim barang ini untuk mendapatkan hasil yang minimum? Ini ya. Jadi kita dari Cirebon bisa ke Semarang, bisa ke Jakarta, bisa ke Purwokerto. Atau dari Bandung bisa ke Semarang, ke Jakarta, ke Purwokerto. Lalu dari Cilacap bisa ke Semarang, ke Jakarta, ke Purwokerto. Tetapi yang menjadi suatu kendala adalah, atau yang menjadi suatu persoalannya adalah biaya yang mau kita pakai dari sumber ke tujuan itu harus biaya yang minimum. Itu agar tercapai persoalan transportasi meminimumkan. Ini adalah satu contoh. Kemudian kita perhatikan di sini ada formulasi model transportasi. Model transportasi formulasinya fungsi tujuan minimum Z ya, sigma dari ya, sigma minimum Z, sigma dari I dari L ke M, kemudian DJ sampai ke N, lalu XIZ dikali CIJ. Itu fungsi tujuan. Dan ini sudah kita bicarakan di simplex, yaitu X kali C. Ya. X itu apa? Itu ya, X adalah suatu fungsi pembatas di mana XIZ sama dengan AI ya. XIZ banyaknya unit barang yang diangkut dari daerah asal I ke tujuan J. Lalu kemudian CIJ ini adalah biaya pengangkutan satu unit barang dari asal I ke tujuan C. Jadi kalau X banyaknya unit barang, kalau C biaya pengangkutan. Jadi kamu jangan salah nanti ya. Kita lihat kalau misalnya di dalam transportasi hanya kita temukan X dan Z. Perhatikan di tabel ini. Sampai kita selesai dalam persoalan transportasi, inilah tabel
tabel transportasi ya. Ini ada origin ini adalah daerah asal, yaitu O1, O2, O3. Lalu ini adalah kapasitas yang ada pada daerah asal, yaitu misalnya O1 dia mempunyai kapasitas sebanyak B1. Ini O2 sebanyak B2, O3 sebanyak B3. Ya. Lalu ada destination, itu adalah tujuan. Tujuan kita adalah 1 di D1. Banyak yang dia butuhkan atau permintaannya sebanyak D1 kecil. Lalu ada D2 yang dia butuhkan sebanyak D2 kecil. Lalu ada D3 yang dia banyakkan, yang dia butuhkan adalah sebanyak D3. Dan juga ada D4. Nah, sekarang apakah hanya tujuan kita ada 3? Tidak. Kebetulan ini hanya sebagai contoh. Kalau misalnya ada 4, ya 4, 5, dan seterusnya. Begitu juga dengan tujuan kita. Tidak harus D1, D2, D3, D4. Kalau misalnya adanya hanya 3, adanya hanya 5, dan seterusnya. Lalu perhatikan di sini. Ada C11. Ini adalah biaya pengangkutan dari O1 ke D1. Ya, C11 biaya pengangkutan dari O1 ke D1. C12 biaya pengangkutan 1 unit barang dari O1 ke D2. C13 biaya pengangkutan 1 unit barang dari O1 ke D3 dan seterusnya. Itu kalau bicara C. C adalah biaya pengangkutan 1 unit barang dari daerah asal ke tujuan. Kita ke X. X11 banyaknya barang yang diangkut dari O1 ke D1. Lalu X12 banyaknya barang yang diangkut dari O1 ke D2. X13 banyaknya barang yang diangkut dari O1 ke D3 dan seterusnya. Ini dia ya. Ingat, pada saat persoalan yang pertama adalah kapasitas sama dengan permintaan. Jadi, banyaknya permintaan sama dengan banyaknya kapasitas untuk persoalan kita yang awal. Oke, itu ya. Ini tabelnya. Ibu lanjut. Suatu model transportasi dikatakan seimbang bila jumlah total supply sumber atau asal sama dengan jumlah total demand tujuan atau destination. Ini adalah biaya seimbang. Atau dikatakan model transportasi seimbang adalah model transportasi seimbang. Nanti ada tidak seimbang? Tidak ada ya, ada. Tapi nanti aja kita bicarakan karena kita butuh yang awal dulu. Hal ini diperlukan karena dalam persoalan transportasi akan diperoleh solusi fleksibel atau solusi layak. Jika terpenuhi, jumlah total supply sama dengan jumlah total demand. Gitu ya. Ibu lanjut. Nah, untuk menyelesaikan masalah transportasi, kita harus pertama adalah menentukan pemecahan awal yang layak. Pemecahan awal yang layak itu kita menggunakan langkah pertama. Langkah pertama boleh kita gunakan dengan metode Northwest Corner atau yang dikenal dengan NWC atau metode pendekatan Vogel atau Vogel approximation ya, atau metode AutoFarm ya, lalu metode inspeksi. Ya, ini adalah
ketiga-tiga metode ini salah satu kita gunakan. Ya, boleh NWC, boleh FAM, boleh inspeksi. Tetapi ketiga-tiga ini perlu saya ajarkan ke kita semua. Nah, untuk menentukan pemecahan awal layak ini semuanya berbeda hasilnya. Baik dengan menggunakan NWC, baik dengan menggunakan FAM ataupun inspeksi, ini hasilnya berbeda semuanya. Ya, jangan nanti kamu, Bu, ini kok beda? Iya, memang harus beda. Ya, semuanya beda. Lalu, jika langkah pertama sudah kita lakukan, lalu kita melakukan langkah kedua. Langkah kedua yang kita lakukan adalah menentukan biaya kesempatan atau opportunity yang diberikan dengan sel kosong. Jika biaya kesempatan dari semua sel tidak negatif, maka solusi optimal telah diperoleh. Oke. Tentukan variabel keluar di antara variabel-variabel. Nah, opportunity cost ini adalah langkah kedua. Di langkah kedua, kita menggunakan ada dua metode yang akan saya ajarkan. Yang pertama adalah metode stepping stone, yang kedua adalah metode Modi, ya. Dan yang kedua-duanya ini nanti hasilnya sama. Ya memang harus sama karena dia tentunya adalah hasil yang sama. Nggak boleh beda. Kalau beda berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, setelah itu dalam menggunakan metode stepping stone ataupun kita menggunakan metode Modi, tetap yang harus kita cari itu adalah opportunity-nya, ya, di mana sel kosong ini mempunyai kesempatan untuk diisi. Lalu yang C, tentukan variabel keluar di antara variabel-variabel basis yang ada. Kemudian hitung solusi yang baru. Kembali ke langkah B dan C. Oke. Kalau ini gak usah kamu tanya. Soalnya kalau nggak ada masuk contoh soal nggak bisa. Sudah? Itulah kita menyelesaikan dari persoalan transportasi. Ya. Sekarang itu semua adalah yang kita pelajari. Lalu sekarang Ibu akan memberikan kita mulai dengan menggunakan materi kita. Pena Ibu lagi bermasalah. Ibu tidak bisa menulis. Oh dia pakai bar. Kita belajar yang pertama adalah metode Northwest Cornell. Nah, mulai dari pojok kiri atas, kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan permintaan dan kapasitas produk yang sesuai. Lalu, besar alokasi ini akan mencukupi salah satu baik kolom maupun baris, sehingga jika terpenuhi salah satunya maka alokasi berikutnya bergerak ke bawah atau ke kanan berdasarkan permintaan atau kapasitas yang belum terpenuhi. Langkah berikutnya sesuai dengan langkah 1 dan 2. Oke. Nah, metode NWC mulai dari pojok kiri atas. Kamu persiapkan semuanya, kamu punya tabel, silakan tulis. Ini semuanya kamu tulis di catatanmu.
Silakan. Sebelum kita lanjut. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Kamu boleh menggunakan pensilmu, kenapa? Tapi boleh juga kamu gunakan penmu. Terserah, tapi nanti
di langkah berikutnya kita tetap menggunakan tabel ini. Perhatikan secara ini adalah contoh untuk NWC. Ya, NWC. Kita bicarakan adalah tadi NWC apa? NWC ya. Itu adalah pojok kiri paling atas. Kalau bicara kirimu, maka letaknya ada di kolom keberapa? D1K, D2K, D3K, D4K, atau D5? D1, Bu. D1. Oke. Berarti pojok kiri paling atas berarti berada di sini. Apa sebenarnya yang mau kita isi? Ini, kalau ini 12 ini apa sebenarnya? Kan sudah ada nih 12, 4, 9, 5, 9. Ini sebenarnya apa coba? Biaya pengangkutan, Bu. Iya, biaya pengangkutan dari mana? Dari O1 ke D1. Biaya pengangkutannya sebesar 12. Dari O1 ke D2 itu biaya pengangkutannya sebesar 4. Dan seterusnya. Jadi semuanya ini adalah biaya pengangkutan. Lalu yang di sini ini ada 100. 100 ini adalah kapasitas dari O1. Lalu 90 ini kapasitas dari O2, O3 ini 70, O4 90. Lalu di sini D1 dia membutuhkan 80, D2 dia butuh 50, D3 dia butuh 90, D4 60, D5 70. Perhatikan kalau kapasitas 100 tambah 90 tambah 70 tambah 90 jumlahnya adalah 350. Lalu 80 tambah 50 tambah 90 tambah 60 tambah 70 jumlahnya adalah 350. Jadi ini adalah persediaan yang seimbang, kapasitas sama dengan permintaan. Oke, untuk awal kita bicarakan saja dulu yang seimbang ya. Apa yang sebenarnya yang mau kita isi dengan NWC ini, dengan FAM, dengan inspeksi? Itu adalah banyaknya barang yang diangkut dari daerah asal ke daerah tujuan. Nah, misalkan di sini O1, banyaknya barang yang diangkut dari O1 ke D1 berapa? Inilah yang perlu kita isi. Dan ingat, kalau kita mengisi, itu selalu perhatikan. Banyaknya baris kita, O1, O2, O3, O4. Berarti banyaknya baris yang kita lambangkan dengan M ini adalah 4. Lalu hitung banyaknya kolom D1, D2, D3, D4, D5. Ini adalah banyaknya baris sebanyak berapa itu tadi? 5. Maka yang terisi nanti sel yang terisi adalah M ditambah N dikurang 1. Ini banyaknya sel yang terisi. Jadi berapa? 4 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan berapa? 8. Jadi hanya 8-lah sel-sel ini nanti berisi. Jadi enggak semua berisi. Jadi hanya 8. Oke, sesuai dengan NWC, kita mulai langkah pertama NWC, pojok kiri paling atas kita mulai dari sini. Yang kamu perhatikan adalah kapasitas dan permintaan. Nah, di sini kita isinya sebanyak 80. Kenapa 80? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena dia minta 80 dipenuhi oleh O1. O1 bersedia menyediakan kepada dia 80. Maka kasih dia di sini adalah
8. Jadi banyaknya barang yang diangkut dari O1 ke D1 80 kalau kita gunakan NWC. Berarti permintaannya tercukupi, persediaannya tinggal 20. Kita lanjut. Langkah keduanya untuk NWC, kita bisa ke bawah atau ke kanan dari sel yang berisi. Berarti di bawah 80 kemari, di O2D1. Kalau ke kanannya di O1 D2. Sekarang apakah kita isi O2D1? Tidak. Kenapa? Karena sudah habis. Sudah terpenuhi di O1D1. Tidak, dia nggak butuh lagi. Berarti ini tidak perlu lagi kita isi. Karena di sini sudah habis. Paham? Paham di sini? Kenapa ini tidak kita isi lagi di bawahnya? Karena ini sudah habis. Jawab Bu Reda. Paham nggak sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Karena ini sudah terpenuhi, kita ke kanannya. Di kanannya O1 20, tetapi D2 dia minta 50. Kamu kasih berapa di O1 D2 ini? Apakah kamu kasih 50? Tidak bisa. Kenapa? Karena di O1 hanya tersedia 20. Berarti kita hanya boleh kasih dia 20. Habis untuk O1. Permintaan D2 kurang 30. Gitu ya. Sekarang kita mulai lagi. Kita ke kanan atau ke bawah. Kalau ke kanan kita tidak bisa lagi. O1 D3 tidak lagi. Karena di O1 kapasitasnya sudah habis. Tinggal 0. Oke. Karena dia sudah 0, kita tidak bisa ke kanan. Kita lirik ke bawah. Di bawah apa? O2D2. O2D2 kita isi. Kenapa? Karena dia kurang 30. Berarti kita isi berapa di sini? 90K atau 30? Di O2D2. 30. 30. Oke. Terpenuhi D2. Kapasitas O2 berkurang, tinggal 60. Nah, sekarang pertanyaan Bu Reda, kita ke bawah kah atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan, terima kasih. Berarti sudah mulai ya. Ke kanan kita isi berapa? Di O2D3. 60. 60. Oke, berarti sudah sip 60. Kapasitas O2 habis. D3 dia kurang 30. Kita ke kanan atau ke bawah? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Terima kasih. Kita kasih berapa? Di O3 70, D3 30. 30. Kasih dia 30. Ops, Ibu ini tunggu. Kita kasih dia 30. Oke. Terpenuhi. Habis. Cukup. Di sini berkurang tinggal 40. Kita ke O4D3 kah atau ke O3D4 kah? O3D4. Iya, O3D4. Kasih berapa dia di O3D4? 40. Oke, terima kasih. Dia berkurang, tinggal 20, kapasitas habis.
Sekarang Ibu mau bertanya, kita ke O4D4 kah atau ke O3D5? O4D4. D4 Bu. Iya. Kasih berapakah dia di O4D4? 20. Kasih 20. Tercukupi D4. Kapasitas berkurang tinggal 70. Nah, kita nggak ada pilihan, berarti kita harus ke kanan. Kasih berapa di sini? 70. Sekarang pertanyaan Bu Reda. Tercukupi semua? Tercukupi? Tercukupi Bu. Iya. Hitung berapa sel yang berisi? 8 Bu. 8 Bu. 8. Sesuai dengan 4 tambah 5 kurang 1 sama dengan 8. Ini dengan menggunakan metode NWC, oke? Metode NWC. Baik. Ada pertanyaan NWC? Ada pertanyaan? Nah, setelah kita lakukan langkah pertama NWC, kita harus cari adalah total biaya pengiriman. Ya, total biaya pengiriman menggunakan NWC. Dari mana kita dapat? 80 kali 12 ditambah 20 kali 4 ditambah ya ini ya 30 kali 1 ditambah 60 kali 6 ditambah 30 kali 4 ditambah 40 kali 7 ditambah 20 kali 9 ditambah 70 kali 1. Maka totalnya semua adalah 2080. Ini adalah biaya pengangkutan jika menggunakan metode langkah pertamanya adalah NWC. Ibu, izin bertanya. Boleh, ayo. Kalau misalkan di O1D1-nya nggak dihabisin 80, misalkan dikecilin jadi 10. Nah, kita lihat di O berikutnya, kan ada biaya yang terkecil tuh Bu, di O3. O3D1. Kalau misalkan kita taruh di situ, dari dikecil-kecilin di kan. O3D1. Di O3D1, misalkan di O1D1 itu ditaruh 10. O2D2 itu ditaruh 10. Nah, di O3 ini dihabisin baru Bu. Boleh nggak? Oke, baik. Sesuai dengan NWC, dia katakan mulailah mengisi sel dari pojok kiri mulai dari pojok kiri atas kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan permintaan dan kapasitas produksi yang sesuai. Mulailah dari pojok kiri atau kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan permintaan dan kapasitas produksi yang sesuai. Oke. Berarti harus dihabiskan Bu, langsung. Iya, kan sesuai dengan permintaan dan kapasitas yang tersedia. Nah, setelah itu baru kita ke kanan atau ke bawah. Itu adalah persoalan dari dengan menggunakan metode NWC. Oke. Jadi metode NWC itu harus selalu gunakan dari pojok kiri paling atas. O1D1. Jadi mulai dari sini. Kita tidak bisa berbagi. Oh Bu, saya kasih di sini 10. Saya mau isi yang ini aja Bu, karena di O3D1 itu kan lebih kecil. Saya maunya dikasih di situ aja Bu, nggak boleh. NWC nanti marah.
Jadi gunakan selalu dari pojok kiri paling atas dan isi sesuai dengan permintaan dan kapasitas yang tersedia. Permintaannya dia minta 80, ternyata O1 bisa mencukupi, kasih saja semua dari O1. Begitu. Ya. Di O2 D2 dia minta 80, kita tidak boleh kasih langsung semuanya dari O2. Karena O2 kan mencukupi Bu Reda, tidak boleh. Kita harus ambil dulu dari O1 dulu. Habis di O1 dulu baru kita kasih dari O2. Ini dari peraturannya NWC. Oke. Ya. Gimana? Tadi yang bertanya siapa ya? Yang bertanya tadi siapa? Kori, Bu. Kori? Kori gimana Kori? Paham gak? Kori Makarim. Kori, dengar Ibu Reida enggak? Ya sudahlah, nggak jawab ya. Berarti kalau nggak jawab berarti oke. Sudah? Maaf Bu, tadi habis dari depan. Siapa Ibu yang dipanggil Kori? Ya, tadi yang bertanya Kori atau siapa? Iya, Bu. Tadi kan Iya. udah dengar kata Ibu kan nggak boleh dibagi Karena dulu ke yang lain, harus iya, dihabiskan di pojok kiri benar. atas sesuai dengan peraturan NWC ya Bu. Ya. Oke ya, gimana Paham, Kori? paham. Paham ya? Ini NWC. Kamu tetap harus paham dengan NWC. Nanti soal kamu itu selalu ada selesai kalah dengan menggunakan NWC, FAM dan inspeksi langkah pertama. Nah, itu selalu ada soalnya. Karena nanti ujian UAS kamu mulai dari yang Ibu ajarkan sekarang. Oke? Kita lanjut. Itu adalah menggunakan langkah pertama NWC dan hasil biayanya adalah sebesar 2080. Dan ini selalu harus kamu selesaikan. Kamu harus hitung ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita ke metode inspeksi. Di metode inspeksi apa sih yang akan kita pelajari dan pahami? Nah, metode inspeksi ini adalah alokasi pertama. Ini kita gunakan metode inspeksi. Ayo, perhatikan ya. Metode inspeksi. Alokasi pertama dibuat terhadap sel yang berkaitan dengan biaya pengangkutan termurah dengan melihat persyaratan kapasitas produk dan permintaan tempat tujuan. Oke, biaya yang termurah. Lalu dilihat apalagi kapasitas, lalu dilihat apalagi permintaan. Setelah itu memilih nilai minimum antara kapasitas dengan produksi permintaan tempat tujuan. Nilai minimumnya antara kapasitas dan produk dari permintaan. Berarti biaya pengangkutannya kemungkinan ada 5 atau 4 atau ada 3. Kita isi yang sama. Nggak mungkin kita isi sekaligus. Berarti kita isi salah satu. Nah, kalau semuanya sama, ada 3 misalnya yang sama, biaya pengangkutannya 1, ada 3 tempat yang sama, berarti yang mana kita isi duluan? Lihat kapasitas dengan permintaan yang minimum. Udah, setelah kita isi itu, baru kita beralih ke sel termurah berikutnya. Oke? Ya. Ibu pakai tabel yang ini. Kamu sudah punya tabel ini? Biar kita ke metode inspeksi. Kamu juga harus sama, harus menyelesaikannya juga.
Sudah ada? Sudah ada tabel ini lagi? Kita akan kerjakan dengan metode inspeksi. Kamu boleh yang ini salin lagi? Ya. Oke, yang belum ada silakan. Ayo, kita mulai ya. Kita akan ke metode inspeksi. Oke, inspeksi ya. Karena inspeksi, mulailah dari biaya yang terkecil. Biaya yang terkecil Ibu kasih bintang di sini 1. Lalu kita ambil lagi biaya yang terkecil. Ini 1 ya. Lalu ini 1. Oh, hilang dia. Ini 1. Ini juga 1. Ada 3. Nah, sekarang yang mana duluan kita isi? Apakah di O3D1 atau di O2D2 atau di O4D5? Karena sama-sama biaya pengangkutan yang terkecilnya adalah 1. Sudah? Biaya pengangkutan yang terkecilnya adalah 1. Kita mulai dari mana? Nah, untuk begitu kan membingungkan, kita selidiki lagi apa? Permintaannya dia. D1 permintaannya berapa? 80. Oke. Kalau kita isi di sini 80, kapasitasnya 70. Nah, kita selidiki lagi permintaan yang lain. D2 50. Ini adalah D2. O2 D2 berarti permintaannya 50. Di sini adalah D5. D5 permintaannya adalah 70. Berarti yang mana mau kita isi? Yang kita isi pertama sekali adalah di O2 D2 karena permintaan dia yang terkecil. 50. Bisa? Berarti yang kita isi pertama sekali di mana? Di O2 D2. Ini adalah dengan menggunakan metode inspeksi. Biaya pengangkutan yang terkecil. Kita kasih berapakah di O2D2?
50. 50. Oke. 50 ya. Permintaannya tercukupi. Kapasitas di O2 tinggal 40. Nah, karena biaya di sini sudah tercukupi, maka ini tidak lagi menjadi pilihan. Karena dia sudah tercukupi, jadi yang ini 4, 12, 15 ini nggak bisa dipilih lagi, karena sudah cukup. Begitu ya, bisa dipahami? Lalu kita ke langkah berikutnya. Langkah yang kedua. Berapa banyak Bu yang harus diisi? Sesuai tadi yang Ibu bilang, banyaknya baris 4, banyaknya kolom 5 dikurang 1 sama dengan 8. Berarti harus banyaknya 8. Di sini masih 1. Yang mana kita isi lagi? Oh, ternyata masih yang terkecil di O3D1. Lalu yang terkecil lain di O4D5. Mana yang kita isi? O3D1K atau O4D5? Coba jawab. Iya, O4D5. Kita isi berapa di sini? 70. Ini permintaan tercukupi, kapasitas tinggal 20 untuk O4. Karena permintaan tercukupi, ini tidak bisa menjadi pilihan lagi. Oke, sudah? Kita lanjut. Perhatikan yang terkecil di mana lagi? Oh, ternyata masih di O3D1. Ya, di angka satunya. Ini masih mempunyai kesempatan untuk diisi. Ya, oke. Kasih berapa di sini di O3D1? 70. Kasih 70. Ini tinggal 10. Ini habis. Karena kapasitas O2 habis, berarti semua biaya pengangkutan yang ada di O3 itu tidak bisa dipilih lagi. Ini tidak mempunyai pilihan lagi karena ini sudah habis. Oke. Sudah? Langkah berikutnya untuk sel yang lain. Pilih yang mana? Cari lagi biaya pengangkutan yang terkecil. Lihat di O1D1 12, O2D1 8, O1D3 9, O2D3 6. O1D4 5, O2D4 6. Di sini O4D3 6, O4D5 9. Berarti yang terkecil angka berapa? 6. Angka 6? 5. Angka 5. Angka 5 ada di mana? 5 di 4 1. Iya, O1D4. O1D4 ini kasih berapa? 60. 60. Kapasitas tinggal 40. Permintaan terpenuhi. Karena ini sudah terpenuhi secara kolom, ini sel-sel yang ada di sini tidak lagi kita ambil sebagai pilihan. Oke, masih ada 4 lagi yang harus kita isi. Ini masih 4 sel yang berisi. 4 lagi sesuai dengan angka 8 yang ada di sini. Oke, yang mana? Di O1D1 kah? O1D3 kah? O2D3 kah atau O4D3 kah? Yang mana yang paling kecil? O4D3. O4D3 6, benar. Kemudian O2D3 juga 6, benar. Sama-sama di kolom yang sama. Tapi 90. Tapi yang kamu isi yang mana duluan? O2D3 kah atau O4D3? O2D3.
Lihat, O2D3, O2 dia punya 40, O4 dia punya 20. Berarti yang kamu isi yang mana duluan? O4 D. Iya, harus O4D3. Selidiki kapasitas dan permintaan yang terkecil. Karena di O2D3 dia minta 40, masih lebih kecil lagi di O4D3. Kasih dia berapa di O4D3? 20. 20. Oke, ini tinggal berapa? 70. Ini habis kapasitas. Karena di O4 kapasitas sudah habis, ini tidak menjadi pilihan lagi. Sudah? Lanjut. Yang mana yang terkecil? O2D3. Iya, O2D3 tidak ada saingan dia, langsung isi. Berapa di sana diisi? 40, Bu. 40. Ini permintaan kurang 30, kapasitas habis. Karena kapasitas habis di O2, maka semua yang di O2 tidak menjadi pilihan lagi. Lanjut, yang mana mau kita isi? Hanya tinggal 2 sel. O1D3. 1D3. Iya, kasih berapa di sana? 30. 30. Oke. 30. Habis. Permintaan terpenuhi. Kapasitas tinggal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti butuh satu lagi. Yang mana yang belum kita isi? Yang sisa satu kolom. O1D1. Iya, O1D1 kasih berapa dia di sana? Berapa? Kasih dia 10. Habis? Terpenuhi semua? Terpenuhi. Tidak ada sisa bukan? Oke. Ini kalau dia menggunakan metode inspeksi. Sudah? Kalau kita menggunakan metode inspeksi, ini dia. Ya? Gimana? Paham metode inspeksi? Paham, Bu. Paham? Oke. Metode inspeksi ini juga harus kita cari biaya pengangkutannya. Berapa banyak biaya pengangkutannya? Tentunya besar biaya transportasi dengan menggunakan metode inspeksi. Ini kita hasilkan dari 10 dikali 12 ditambah 30 dikali 9 ditambah 60 dikali 5 ditambah 50 dikali 1 ditambah 40 kali 6 ditambah 70 kali 1 ditambah 20 kali 6 ditambah 70 kali 1. Berapa biaya pengangkutannya? 1.240. Ini adalah biaya pengangkutan dengan menggunakan inspeksi. Tadi NWC kita sudah dapat sebesar berapa? 1.080. Oh Bu, berarti yang benar NWC dong. Inspeksi salah. Karena inspeksi dapatnya 1.240. Belum tentu. Nanti kita harus uji di langkah yang kedua mana yang benar. Oke ya. Tapi ini masih langkah pertama, kita gunakan NWC dengan inspeksi. NWC sudah, inspeksi sudah, bagaimana? Paham? Paham, Bu. Paham. Kalau paham kita lanjut ke langkah yaitu metode FAM. Masih langkah pertama tapi menggunakan FAM. Ya. Metode FAM didasarkan atas beda kolom dan beda baris untuk membedakan antara dua ongkos termurah dalam satu kolom atau baris. Setiap perbedaan dianggap sebagai penalti karena menggunakan rute termurah.
Pilih beda kolom atau beda baris atau penalti tertinggi. Jika nilai pada baris atau kolom sama, maka pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Hapus baris atau kolom yang sudah terpenuhi alokasi barang, kemudian lanjut dengan langkah yang sama. Oke, metode PAM ini sebenarnya banyak ininya, kolom-kolom ininya ya, oret-oretannya, tetapi kalau misalnya di PowerPoint ini satu-satu, lalu dioret. Oke. Ini dia tabel kita. Kita menggunakan adalah contoh masalah transportasi menggunakan FAM. Kita gunakan FAM, kamu sudah ada tabel. Kita sama-sama menyelesaikannya dengan menggunakan metode FAM. Ibu, Ya, boleh izin buat nulis tabel baru dulu gak, Bu? boleh. Ibu juga lagi bikin tabel baru. Oke, makasih, Bu. Kamu sudah punya tabelnya kan? Tinggal menyalin saja.
Bagaimana? Udah selesai? Biar kita gunakan font. Sudah bisa mulai? Udah, Bu. Sudah. Perhatikan, untuk menyelesaikan FAM yang pertama sekali yang harus kita cari adalah beda baris, beda kolom. Kalau beda baris, beda kolom, ingat apa yang mau kita ambil adalah selisih terkecil antara baris. Nah, ini adalah beda baris. Yang di bawah ini adalah beda baris. Ini adalah beda kolom. Oke. Perhatikan di sini, kita mulai dari beda baris, biaya pengangkutan di O1D1 12, di O2D1 8, biaya pengangkutan di O3D1 adalah 1, biaya pengangkutan di O4D1 adalah 10. Ambil yang terkecil dari 4 ini. Yang terkecil itu adalah 1 dengan 8. Maka ambil selisih antara 1 dengan 8. Itu adalah beda baris untuk yang pertama. Berarti selisihnya adalah 7. Oke. Kemudian yang sekarang di sini kita ambil di sini 4 dan 1. 4. Oke, 4 dan 1 selisihnya berapa? 3. 3. Oke, yang berikutnya 9, 6, 4, 6. 6 dan 4. 6 dan 4 ambil berapa? Jadi selisihnya berapa? 2. Lanjut. 5, 6, 7, 9. 6 dan 5. Iya, jadi berapa selisihnya? 1. Oke. Berarti di sini selisihnya berapa? 6. Baik, kita kembali ke kolom. 12, 4, 9, 5, 9. Berarti selisihnya di sini adalah 5 dan 4. iya, 5 1. dan 4 berarti 1. Iya, oke. Kemudian di baris kedua 1 dan 6, Bu. 5. 1 dan 6, 5. Oke. Lanjut di baris ketiga 3. Di baris keempat 5. 5. Sekarang setelah dapat ini semua, selidiki beda baris dengan beda kolom. Ambil yang terkecil, ambil yang terbesar, itulah adalah penalti kita. Baik, lihat mana yang terbesar, jatuh di angka 7. Maka angka 7 ini sebagai penalti kita. Ya. Nah,
7 ini terletak di mana? Ada di kolom D1. Kolom D1 ini semuanya menjadi pilihan. Sudah menjadi pilihan. Tapi apa yang kita pilih? Perhatikan. Pilih beda kolom atau penalti tertinggi. Sudah. Sudah, pada baris atau kolom sama, maka pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Ya. Nah, sekarang apa yang mau kita kasih? Yaitu pada kolom pada biaya pengangkutan yang terkecil. 12, 8, 10, 1, 10. Mana biaya terkecil? Di 12 kah, 8 kah, 1 kah, 10? 1. Maka yang pertama sekali kita isi adalah O3D1. Bisa dipahami dengan menggunakan metode Famini? Ya, kenapa tadi 7 nih penalti ya? Ini yang tertinggi, maka 7 ini ada di kolom D1, maka semua biaya yang ini menjadi pilihan tapi yang paling kecil. Di sini kita kasih berapakah di sini? 80. 80. 70 lagi dah. 70, Bu. Iya, 70. 70. Oke. Ya, dilihat lagi kapasitasnya. Kalau Pak kapasitasnya memenuhi, harus kita kasih. Ini tinggal 10. Baik. Ingat, harus banyak yang terisi salnya adalah 4 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 8. Yang berisi masih 1. Sudah? Nah, O2, karena O2 ini kapasitasnya sudah habis, ini tidak bisa menjadi pilihan lagi. Paham? Ya, ini tidak bisa menjadi pilihan, maka tidak perlu lagi ini kita isi. Beda kolom pada baris O3 tidak perlu lagi kita isi. Karena sudah memenuhi. Sudah? Oke. Untuk langkah berikutnya, untuk sel berikutnya, maka apa yang kita lakukan? Cari lagi beda barisnya dan beda kolomnya. Oke. Di sini ada 12, 8, 10. 12, 8, 10, maka beda barisnya berapa? 2. 2. Iya, 2. Lanjut. 4, 1, 15, maka bedanya berapa? 3. 3. Lanjut. Di sini maka selisihnya berapa? 2. Enggak. 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Selisihnya berapa? 0. 6. Oke. Ya. 5, 6, 9. 1. 1. 9, 7, 1. 6. 6. Kembali kita ke kolom. Di sini tetap ya. Tidak ada perubahan ya. Kenapa tidak ada perubahan? Karena pada baris O2, O3 lah dia terjadi penutupan. Ini juga 1 dengan 6 berarti selisihnya 5. Ini juga 6 dengan 1 selisihnya berarti 5. Ambil penalti yang terbesar. 155, 61032. Berarti yang terbesar di angka 6. Maka ini sebagai penalti untuk yang kedua. 6 ada di D3. Oke ya? 6 ada di D3. Maka di D3 ini kita perhatikan 971. Yang kita isi adalah biaya pengangkutan yang terkecil, jatuh di O4D5. Kasih berapa dia di sini? 70. Kasih 70. Kita kasih 70, maka permintaan terpenuhi, kapasitas tinggal 20. Oke. Karena permintaan terpenuhi di D5. D5 ini. Oke. D5 ini tidak lagi kita pilih. Ya, sudah mencukupi. Dan ini tidak akan kita isi lagi. Sudah?
Lanjut lagi ke sel yang ketiga. Sel yang ketiga berarti harus kita lakukan apa lagi? Beda baris dengan beda kolom lagi. Di sini berapakah beda barisnya? Kasih tahu Bu Reda. 2 Bu. 2. Lanjut. 3, 3, 3. Lanjut di sini. 0, 0. Ini berapa? 1, 1. Lanjut beda kolom. Ini berapa? O1 baris Satu. pertama. 1, 1. 5, Baris kedua 5. 5, 5 kah? 6 loh. 6, 1. 6, 1, 5. Oh 61, maaf. Iya 61, 5. Iya. Lanjut di O4 3, 3, 3. Penalti yang terbesar ada di mana? 5. Ada 5 ya. 5 ya di baris ke O2. Ini kan di baris O2 ya. Sudah? Sekarang apa yang mau kita isi? 8166 mau yang kita isi apa? 1 ada di O2D2. Sudah? Kita isi dia di sini. Kasih berapa dia di sini? 50. Kasih 50. Baik. Kita kasih dia 50, permintaan terpenuhi. Ya, karena dia permintaan terpenuhi, kapasitas tinggal 40. Karena dia terpenuhi, ini tidak menjadi kesempatan lagi untuk diisi, dipilih. Oke, masih 3. Ini sudah tidak perlu kita isi lagi. Ini tidak perlu kita isi lagi. Yang ini juga tadi nggak perlu kita isi lagi. Yang ini juga tadi nggak usah perlu kita isi lagi. Oke, sel berikutnya, sel keempat. Ambil lagi beda baris dengan beda kolom lagi. Oke, di kolom pertama D1 berapa selisihnya? 2. 2. Kolom D3 0. Kolom D4 1. Baik. Baris O1 4. 4. Baris O2 0. 0. Baris O4 3. 3. Cari yang terbesar. Beda. 4 Bu. 4 jatuh di O1. Baik, kita isi dia. O1 ada 12, 9, 5. Kita isi berapa? 5. Di O1 D4. Kasih berapa O1 D4? 60. Kasih 60. Ini habis. Kapasitas tinggal 40. Oke. Karena permintaan tercukupi, maka ini tidak menjadi pilihan lagi. Sudah? Ini tidak kita isi lagi. Oke. Masih 4. Kita ke sel yang kelima. Sel kelima cari beda baris lagi. Untuk baris pertama atau kolom D1 selisihnya berapa? 2. Untuk D3 selisihnya berapa? 0. Untuk O1 selisihnya berapa? 3. Untuk O2 2, 2. Untuk O4 4. Penalti kita jatuh di angka berapa? 4. Ini ya. Lihat dia baris O4 10, 6.
Yang kita isi berapa? 6. 6 kita kasih berapa di sini? 20. Oke. 20. Kenapa? Di O4 tinggal 20 tadinya. Habis 0, permintaan kurang 70. Oke, berarti ini tidak mempunyai kesempatan untuk dipilih lagi. Ya. Sudah? Ini sudah tidak lagi kita isi. Oke. Sekarang kembali kita beda baris, beda kolom. Karena masih 5, berarti kurang 3 lagi. Baris di kolom D1 selisihnya berapa? 4. Kolom D3 selisihnya berapa? 3. Baris O1 selisihnya berapa? 3. Baris O2 selisihnya berapa? 2. Oke, penalti kita jatuh di angka berapa? 4. Ini ya. 4 ya. Ya. Sekarang 4 itu ada di D1. 4 ada di D1, maka yang kita isi 12 atau 8? 8. Kasih berapa 8? 10. 10. Ini permintaan tercukupi. Ya. Permintaan tercukupi. Ini kapasitas tinggal berapa? 30. Oke. Nah, ini tidak apa? Kapasitasnya yang kedua, Bu, bukan yang atas. Oh, maaf. Oke. Kapasitasnya yang kedua ya. Ini ya. Yang ini ya. Berarti ini kasih 10 berarti tinggal 30 ya. Ya, oke. Terima kasih. Ini tadi tinggal 40. Sudah? Ini 10 sudah. Yang habis di sini karena dia sudah habis berarti ini tidak menjadi pilihan lagi. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita butuh 2 lagi. Oke, masih ada. Perhatikan di sini masih ada di D3. Di D3 beda kolomnya berapa? Beda barisnya berapa? 96, selisihnya berapa? 3 ya? 3. Ibu nggak bisa lagi tulis di sini. Di samping aja tuh Bu, ada yang kosong tuh Bu. Di samping. Ya, di sini ya. 3 ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, ini beda baris ya. O1, beda kolomnya berapa? O1 9. 9. O2 6. 6. Yang terbesar 9, 6, 3 9. Berarti yang 9 ada di baris O1, tidak ada pilihan, kita kasih berapa di sini? 40. 40. Oke. 40. Kapasitas terpenuhi habis. Sudah? Oke, kita cari satu sel lagi. Satu sel lagi nggak ada pilihan yang lain. Hanya tinggal satu-satunya ada di angka 6. Benar nggak? Iya. Karena kita tidak ada pilihan, tetap harus di sini. Ya, ini pasti 6, ini juga 6, berarti kita pilih 6. Kasih berapa di sini? 30. Iya, 30. Ini tadi tinggal 30 ya. Yang ini tinggal 30, ini 30, berarti ini 30. Berapa sel berisi?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah cukup. Memang sudah habis. Sudah terpenuhi semuanya. Ada 8. Itu menggunakan metode FAM. Metode FAM ini memang agak panjang. Tapi selalu saja persoalan transportasi itu yang teruji itu di metode FAM sebenarnya. Selalu ya, kebanyakan, tapi tidak semuanya. Ada juga di NWC, ada juga di inspeksi sebenarnya ya. Nah, setelah kita dapat itu, oke? Setelah kita dapat itu, lalu kita cari biaya pengangkutan. Nah, ini dengan menggunakan metode FAM, kita cari biaya pengangkutannya. Ini dari mana? Kita tinggal kalikan aja apa yang ini kita kalikan. Yaitu 10 kali 8 ya, ditambah 50 kali 1, ditambah 40 kali 9, ditambah 60 kali 5, ditambah 70 kali 1, ditambah ya 30 kali 6, ditambah 20 kali 6, ditambah 70 kali 1. Berarti besarnya berapa? 1230. Oke. FAM 1230. Inspeksi tadi inspeksi tadi berapa ya? 1240. 1240. Oh, 1240 ya. Inspeksi tadi 1240. Inspeksi 1240. Iya. Iya, Bu. Oke. Ibu curiga loh NWC ini. Benar nggak sih? Coba kamu kalikan lalu tambahkan. Oh ya, 2000 ya. NWC 2000. NWC ternyata 2080. Kalau dari sini mana yang terkecil? FAM bukan? Nah, tapi belum tentu FAM yang benar. Ya, bisa jadi inspeksi, bisa jadi NWC. Dari mana kita menguji ini? Nanti kita selesaikan dengan menggunakan metode, ada 2. Boleh kita gunakan metode stepping stone atau metode MODI. Ya. Ini langkah pertama aja dulu. Bisa paham langkah pertamanya? Sudah? Bisa paham ini langkah pertama? Paham, Bu. Paham. Baik. Ibu absen ya. Kamu coba-coba di rumah, nanti Ibu kasih soal. Kamu lihat soalnya di LMS. Kelas apa kamu ya? RE ya? Iya, Bu. Sekarang pertemuan yang ke-9. Kamu hidupkan kameramu. Dinda?